Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita lanjut ke Crowd Pendidikan ya. Oke, kita coba login dulu. Admin. Nah, 1, 2, 3, 4 login. Ada error. Nah, berarti error ini di bagian admin ya teman-teman. Karena variabel ini tidak ditemukan. Kita coba buat dulu variabelnya di bagian admin. Nah, ini belum ada ya, makanya error. Oke, kita ke home aja. Pasti aja ini data out. Oke, admin ya. Taruh di sini. Koma dollar data. Oke, itu aja titelnya, ini admin ya. Admin. Oke, maka nggak akan error lagi. Oke, kita lanjut ke pendidikan ya. Oke, pendidikan saya ke admin LTE dulu untuk mencari ikonnya ya yang cocok. Itu kita pakai pendidikan itu apa ya, graduation cap. Kita pakai ini aja, pendidikan. Oke, kita ke halaman template backend admin. Oke, kemudian kita ke pendidikan ya. Pendidikan ini taruh di sini. Oke, refresh. Oke, ini pendidikan. Saat diklik harusnya dia ngarah ke pendidikan. Berarti di href base URL-nya base URL pendidikan. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini dia. Kita buat sebuah controller baru di pendidikannya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya, ini bukan error ya, karena tidak terdefinisi aja oleh IntelliSense get post ini. Sebenarnya itu nggak error, ini tidak terdefinisi aja. Oke, kita buat ini PHP make controller pendidikan. Oke, kita buat dulu. Oke, udah. Pendidikan kita perlu di ini halamannya. Pendidikan mana dia? Indeks pendidikan. Oke, kopas. Pendidikan paste. Nah, ini pendidikannya. Pendidikan. Nah, nanti kita perlu model ya. Kopas aja model pekerjaan ini. C, paste aja. Model pekerjaan pendidikan. Oke. Nah, kita ganti nama kelasnya model pendidikan. Pendidikan. Oke. Ini disesuaikan, pekerjaan diganti dengan H pendidikan ya. Pendidikan. Oke. Nah, oke, udah semua ya. Oke, berarti kita perlu buat sebuah database, sebuah tabel ya. Host php my admin. Kemudian ppdb online. Oke, kita buat tabel baru dengan tbl pendidikan. Oke, 2 aja. ID pendidikan varchar ini 2 aja. Ini 255 sim. Oh ya, ini auto increment primary. Kemudian ini checklist simpan. Oke, kita isi dulu data pendidikannya beberapa buah. Ini pendidikannya pertama tidak tamat SD. Tidak tamat SD. SD. Oke. SMP. Oke, nah. Oke, 3 data aja dulu. Berarti kita perlu modelnya udah ya.
model pendidikan, kemudian di pendidikan, kontroler pendidikan. Nah, ini baru perlu teman-teman use ya. Use di sini. Use app. Nah, model pendidikan ya. Oke, berarti kita perlu sebuah konstruk ya. Kopas saja konstruk dari ini beserta dengan helpernya dari pekerjaan ya. Pasti aja di sini. Oke, ini model pendidikan. Oke, ini ganti dengan model pendidikan. Ini ganti dengan pendidikan. Oke, ini get all data. Oke, v pendidikan. Nah, kita perlu buat juga sebuah file view di ini. Kopas saja v pekerjaan ganti dengan v pendidikan. Oke. Nah, maka ini kita sudah bisa refreshnya. Nah, pasti ada error karena model ini tidak ditemukan ya. Model pendidikan. Nah, oke, berarti kita di model pendidikan, M pendidikan di sini, M pendidikan, model pendidikan, ini udah model pendidikan ya. Berarti di view-nya, ini di view-nya, teman-teman perlu ganti di error pendidikan baris 12, kontroler baris 12 ya. Pendidikan model pendidikan model pendidikan. Oke, udah pendidikan model pendidikan get all data. Nanti ini variabel pendidikan di view pendidikan. Di view pendidikan teman-teman tambahkan ini di for each-nya ya. Nah, di for each ini ganti dengan pendidikan. Ini ganti dengan pendidikan. Oke, kontrol H aja. Kontrol ini pendidikan. Oke, nah ini add pendidikan. Oke, pendidikan. Oke, ganti pendidikan ini pendidikan. Oke, refresh. App model pendidikan. Ini nggak ditemukan ya. Jadi ada model yang tidak ditemukan. Ini model pendidikan. Oke, ini harus sama model get all data tbl pendidikan. Oke, di pendidikan ini udah pendidikan ya kontrolernya. Ini model pendidikan form. Oke, admin v pendidikan. Jadi masalahnya di ini kelas ya, model pendidikan tidak ditemukan. Berarti ini gini aja dulu ya teman-teman, gini aja dulu. Ini coba dinonaktifkan dulu. Press. Oke. Errornya sama. This model pendidikan apa ini salah ya? Ya salah ya, ini huruf kapital di awal. Gitu baru betul ya. Press. Nah, oke. Jadi errornya di bagian for each aja. Oke, ini diaktifkan lagi. Misalnya ini harus huruf kapital ya. Nah, di v pendidikan, oke, kita perlu perbaiki beberapa, ada banyak yang perlu perbaiki karena kita kopas dari pekerjaannya. Ini ganti lagi dengan pendidikan. Oke, ini ID pendidikan. Oke, pendidikan. Oke, pendidikan. Oke, ini pendidikan. Ini juga pendidikan. Ini pendidikan. Hapus pendidikan. ID pendidikan. Oke, kita coba. Ini masih ada ID pendidikan ya. Oke, kita coba refresh. Oke, masih ada yang salah, baris 53 ya. Jadi teman-teman teliti semuanya. Baris 53. Oh ya, di tombolnya ya.
Nah, ini kan masih tulisannya ID pekerjaan, ganti dengan ID pendidikan. Ini juga ganti dengan ID pendidikan. Oke, kita refresh lagi, maka udah jalan ya. Nah, tetapi harusnya klik pendidikan itu dia itu nge-redirect ke admin. Kenapa? Karena controller, karena kita menggunakan filter untuk security-nya. Jadi controller pendidikan harus teman-teman daftarkan dulu di sini. Filter ya, agar bisa diakses. After ini maksudnya setelah login, maka bisa diakses adalah pendidikan. Pendidikan. Oke, nah kalau sudah, maka pendidikan bisa kita akses ya. Nah, maka akan ada tulisan di sini pendidikan. Kita juga bisa menambahkan pendidikannya SD, SMP, SMA, atau setara. Simpan. Nah, insert data pendidikan, insert data berarti kita belum membuat insert datanya ya. Nah, jadi teman-teman kopas aja dari pekerjaan. Nah, untuk insert datanya kopas semua ini. Nah, di bagian insert data, edit data, dan delete data, kopas saja semua. Paste ke pendidikan ya. Nah, sini. Oke, nah teman-teman cukup sesuaikan aja. Yang pertama itu adalah ID pekerjaan, ganti dengan pendidikan. Nah, ini kontrol H aja. Ini ganti dengan pendidikan, refresh. Oke, nah maka akan terganti semuanya ya. Oke, kalau udah kita refresh lagi. Saya coba add pendidikannya SMA atau setara ya. Simpan. Nah, model pendidikan. Nah, ini kesalahannya apa? Karena huruf kapitalnya. Model pendidikannya huruf kapital. Pendidikan, ini juga pendidikan, ini juga pendidikan. Oke, kita refresh lagi. Oke, masuk datanya ya, ini SMA dan setara. Coba kita edit SMP atau setara. Simpan. Oke, masuk juga, data berhasil diedit. Kemudian kita klik ini SD atau setara. Nah, simpan. Oke, kita tambahkan data beberapa. SMA mungkin D1. Simpan. D2, D3, simpan. D4. Oke, kemudian S1. Oke, S2. Oke, S3. Oke, ini dia ya, jenjang pendidikan. Oke, nah misalnya saya input datanya A, apakah datanya bisa kita hapus? Kita delete ini A, delete. Oke, hapus pendidikan, berarti kita sudah berhasil menghapus pendidikannya ya. Coba saya ganti ini ya, tanpa base URL. Oke, slash pendidikan aja, slash index ya. Coba saya ganti ke slash seperti ini, apa yang terjadi? Coba saya hapus ya. Pesan error ya. Oh, balik ke sini ya, ke register sih admin ya. Oke, pendidikan. Oke, berarti slash index. Coba kita add lagi. Kalau nggak salah dia akan error ya, karena base URL-nya nggak ditemukan. Nah, ke index ya ngarahnya. Nah, berarti harusnya kalau redirect-nya harus ke pendidikan ya. Oke, coba kita, nah, pendidikan ya, slash di sini slash. Oke, refresh dulu. Coba tambahkan dulu. Saya delete lagi.
delete. Oke, data berhasil delete ya. Oke, berarti berhasil kalau delete. Nah, harusnya seperti itu. Mungkin iya, saya coba dulu seperti apa sih. Kalau ini delete, kalau ini delete. Oke. Nah, berarti kalau delete bisa ya. Coba edit. Bisa nggak edit? Kita pakai seperti ini. Oke, edit. Simpan. Bisa. Oke, kalau tambah ya harusnya bisa lah. Saya bisa ya. Oke. Nah, kita perbaiki. Kalau nggak bagus base URL aja nge-reload semua. Lihat ya. Simpan. Oke, masuk ya. Itu bisa. Kemudian pendidikan, pekerjaan dan pekerjaan. Di bagian pekerjaan juga saya coba add pekerjaan, kopas. Kita perbaiki dulu ya redirectnya biar kita nggak susah sih. Pekerjaan kopas, kemudian taruh di sini pekerjaan, kemudian taruh di sini pekerjaan. Oke, coba kita edit, simpan. Oke, nggak ada masalah. Kalau kita delete, tambah, delete juga nggak ada masalah. Oke, jadi pekerjaan pendidikan udah selesai ya teman-teman. Nah, oke. Nah, apakah slash ini itu bekerja di localhost ya? Karena kita menjalankan pakai Spark server. Oke, saya matikan Spark servernya dulu. Oke, ini udah saya matikan, ini nggak bisa jalan. Saya coba jalankan di seperti ini, localhost, Padang Tekno, PBDB online, public ya. Nah, dia seperti ini harusnya. Teman-teman kasih base URL-nya seperti ini, pas base URL. Coba teman-teman sesuaikan lagi, config mana dia, config app. Nah, saya buat ya. Berarti ini untuk jika menjalankan di Spark server ya. Jika menjalankan di localhost biasa ya. Ini saya paste. Berarti teman-teman perlu kopas aja ini sampai public ya. Nah, jadi base URL-nya harus diganti. Nah, seperti ini ya. Jadi aktifkan salah satu, ini dinonaktifkan. Nah, kalau menjalankan tidak dengan Spark server, di refresh aja, maka dia akan kembali seperti semula. Kemudian kita coba add ya, admin. Oke, nah bisa pekerjaan. Coba kita edit, simpan. Nah, bisa juga ya. Oke, jadi udah berhasil. Jadi teman-teman mau jalankan pakai seperti ini atau seperti ini, itu sama aja. Tapi saya biasanya menggunakan seperti ini, langsung aja. Bagi teman-teman yang tidak terinstall PHP versi 7.3 nya, jadi teman-teman wajib menggunakan ini, Spark server ya. Oke, saya jalankan lagi Spark servernya. Oke, localhost. Oke, jadi kita udah berhasil. Mana dia tadi? Min. Oke, kerjaan sama pendidikannya. Oke, nah udah selesai ya. Nah, oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.